Soal nomor 1, perhatikan sistem katrol beban seperti tampak pada gambar ya. Jika masa katrol dan tali diabaikan, gaya gesek pada balok A ini sebesar 5 Newton. Ya, jadi lantai A-nya kasar. Terus masa balok A-nya 2 kilo ya. Berada di atas meja. Terus kemudian beban B memiliki massa 3 kg. Dilepas dari keadaan diam. Nah, pertanyaannya tentukan waktu yang diperlukan agar beban B mencapai tanah jika jarak beban B ke tanah itu 2,5 meter. Nah, ini artinya kita diminta buat nentuin jarak si beban B. Pakai persamaan GLBB aja ya. V0-nya kan 0 ya. V0B. Ya, ini nggak usah saya tulis ya, ini langsung 0 ya. Jadi 0 ditambah setengah dikali percepatan sistem kali T kuadrat gitu ya. Yang ditanya kan T-nya. Artinya kita harus tahu dulu percepatan sistemnya berapa, si A-nya berapa. Ya, buat nentuin A-nya di sini kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama ada gaya berat besar WB. Di sini karena masanya 3 kilo, berarti WB-nya ini 30 Newton ya. Terus di sini ada gaya gesek pada balok A sebesar 5 Newton. Ya, ini F gesek 5 Newton. Nah, berarti untuk menentukan percepatannya di sini sigma F sama dengan massa total. Ini massa total, berarti MA ditambah MB dikali percepatan sistem. Nah, WB-nya kan 30, gaya geseknya 5. Geraknya ke sana ke bawah tuh, jadi 30 kurang 5 sama dengan massa totalnya 2 tambah 3 ya. 2 tambah 3 kali A. Nah, di sini kan 5 nih. Ini 25 ya. Nah, jadi 25 sama dengan 5A, percepatan sistemnya di sini 5 meter per second kuadrat. Nah, jarak B ke tanahnya itu kan 2,5. Nah, ini sama dengan setengah kali A-nya tuh 5 kali T kuadrat. Ini bisa kita coret kan? Ini 1, yang ini 2 ya. 2 sama 2 juga bisa kita buang. Jadi T kuadrat sama dengan 1, akibatnya si T-nya 1 second gitu. Jadi opsi yang tepat di sini yang A. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Di sini 2 balok. A masanya 3 kg, yang B 2 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Ini 2 kg. Anggap gaya gesek terlampau kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, bila balok B lepas dari keadaan diam, kecepatan balok B saat tepat mencapai tanah berapa gitu. Ya, jadi kita cari dulu aja percepatan si balok B-nya ya. Nah, berapa nih? Percepatan sistemnya ini, tegangan talinya sih pasti beda ya. Karena si katrolnya tuh berotasi. Gitu. Jadi, kalau kita lihat ya, kita tinjau dulu free body diagram buat benda B ya. Nah, ini benda B itu kan di sini misalnya ya, punya gaya berat. Gaya beratnya M kali G, ini 20. Terus ditahan ke atas sama gaya tegangan tali, misalnya TB gitu ya. Nah, berarti sigma F-nya itu sama dengan massa benda B dikali percepatannya A gitu ya. Nah, geraknya kan ke bawah, berarti 20 dikurangin TB sama dengan massa benda B-nya kan 2 kali A gitu ya. Ini persamaan 1. Terus persamaan yang kedua kita tinjau si benda A-nya. Benda A mah pasti kesini ada W sin kan. Nah, W sin. Coba ya kita gambar aja di sini. Ini buat benda A. Nah, di sini ada W sin. W-nya balok A berapa tuh? 30 ya. Sin 37 tuh 3/5.
Berarti di sini 18 dong. Terus ditarik ke atas sama gaya tegangan tali TA. Kenapa tegangan talinya beda? Karena katrolnya bisa berotasi tuh. Ya. Jadi di sini sigma F sama dengan massa benda A dikali A. Percepatannya. Jadi naikkan si balok A-nya karena dia geraknya ke atas kalau misalnya si B-nya ke bawah ya. Jadi TA dikurangi 18 sama dengan massa benda A-nya tuh 3A gitu ya. Terus kalau kita tinjau katrolnya di sini, si katrol ke sini dia ditarik sama TB ya. Terus ke sana ada TA kan. Nah, jadi sigma torsi katrol itu sama dengan I kali alfa. Kita tinjaunya torsi karena katrol kan geraknya rotasi. Dia muternya ke sini nih, ke arah benda B. Ya, jadi TB dikali R. Saya tulisnya TB kali R dikurangi TA kali R ya, tulisnya TB kurang TA aja langsung. Kali R. Sama dengan momen inersia katrol itu kan setengah MR kuadrat ya. Dikali A bagi R gitu. Nah, ini bisa dicoret nih. R ini sama R ini juga bisa dicoret. Nah, nanti TA-nya di sini jadi berapa? TA-nya kan sama dengan 18 tambah 3A. Atau 3A tambah 18 deh kita tulisnya. Kalau TB-nya 20 kurang 2A ya. Jadi TB kurang TA di situ tuh ini TB-nya kita substitusi dari sini, TA-nya substitusi dari sini ya. Jadi 20 dikurang 2A dikurangi 3A kurangin 18 sama dengan setengah kali massa katrol. Massa katrolnya di situ 2 kan. Kali A gitu ya. Nah, ini kan kalau kita coret ini tinggal A doang. Nah, ini minus 5A-nya nanti pindah ruas ke sana, ke kanan. Jadi 20 kurang 18 kan 2 nih. 2 sama dengan A tambah 5A ya, berarti 6A nih. Sorry. Ya, ini 6A. A-nya berapa tuh? A-nya 2/6 ya. A-nya 1/3 dong. Nah, udah dapat percepatannya, sekarang kita bisa tentukan berapa kecepatan balok B. Pakai rumus VB kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0B ya. Plus 2AS. VB-nya itu yang ditanya. Nah, kecepatan mula-mula untuk balok B berapa? Ini balok B dilepas dari keadaan diam. Dengan kata lain ya si V0B-nya kan 0 nih. Tambah 2 dikali A-nya 1/3 kali 3/2 dong. Ya. Nah, ini bisa kita coret nih. 3 sama 3-nya, 2 sama 2-nya. Nah, jadi si VB-nya akar 1. Akar 1 ya 1 kan. Ini 1 meter per second ya. Nah, ini opsi yang tepatnya yang E. Lihat lagi soal nomor 4. Nah, ini bola pejal, momen inersianya 2/5 MR kuadrat ya. Masanya M, jari-jarinya R, dilepaskan dari titik A. Kemudian menggelinding sempurna pada bidang yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari R. Anggaplah jari-jari bola terlampau kecil dibandingkan dengan jari-jari lintasan bidang seperempat lingkaran. Percepatan gravitasi setempat itu G. Pertanyaannya gaya normal atau gaya tekan bola pada titik terendah itu berapa? Ya, berarti di situ energi yang dimiliki oleh balok A, ya. Kita tinjaunya di sini 2 titik ya, titik apa aja? Titik A sama titik B. Nah, di titik A,
energi mekanik balok A itu energi potensial, ya nggak? Jadi energi potensial di titik A itu berubah jadi energi kinetik di B, dan energi kinetik rotasi karena ada momen inersianya. Kalau nggak dikasih tahu momen inersianya, ya energi kinetik translasi aja. Berarti energi kinetik rotasi aja kita tulisnya. Nah, energi potensial berarti di sini M kali G dikali R. Ya, karena ketinggiannya di sini adalah setinggi R kan. Nah, ini sama dengan energi kinetik di titik B itu setengah mv kuadrat mvb kuadrat. Nah, energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. I-nya kan 2/5 mr kuadrat. Omega itu kan V bagi R. Berarti ya V-nya VB kuadrat bagi R kuadrat gitu. Nah, ini bisa dicoret nih. M-nya juga bisa dibuang. Ya. Jadi G kali R. Nah, setengah tambah 1/5 berapa? Samain penyebut deh. 2 sama 5 ini jadi 10. 5 tambah 2 jadi 7 ya. Nah, di sini VB kuadrat. Nah, jadi VB kuadratnya ini sama dengan 10/7 GR. Nah, kalau misalnya kita mau tinjau gaya yang bekerja di titik B, gaya tekannya, berarti kita lihat di sini ada gaya normal. Ya. Ada gaya apa aja? Di sini ada gaya normal. Selain gaya normal, ada gaya berat. Ya. Nah, ini yang disebut gaya tekan tuh yang ini. Tapi jangan lupa ada gaya berat juga di situ. Ini NB, di sini ada gaya tekan, ada gaya berat tuh MG ya. Jadi sigma F di titik B totalnya itu sama dengan gaya sentripetal. Karena lintasannya kan lintasan lingkaran. Jadi M VB kuadrat bagi R ya. Jadi NB kurang MG sama dengan M VB kuadratnya kita ganti sama 10/7 GR. Ya. Dibagi R. Nah, ini coret nih. Jadi 10/7 tambah 7/7 dong. NB-nya. Udah 17/7 ya. Ini 17/7 MG. Ya kan tinggal ini pindah ruas aja ke sebelah kanan gitu. Ini jawaban yang tepat yang D ya. Soal nomor 5 ini sebuah ayunan konis dengan laju tetap dan jari-jarinya R ya. Percepatan gravitasinya G dan tetanya 37 derajat. Yang ditanya frekuensi sudut putarnya atau omeganya berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini kita urai ya. Ini tuh si tegangan tali tuh bisa kita uraikan ya, satu ke atas, satu lagi ke sebelah kiri ya. Sorry, ini nggak mau. Nah, ini T. Terus udah gitu ini tetanya di sini kan. Nah, di sini ada T cos theta. Di sini ada T sin theta ya. Terus di sini ada gaya berat juga. MG ya. Berarti yang komponen gaya searah sumbu X bakal jadi gaya sentripetal ya. Jadi T sin theta ini sama dengan M omega kuadrat kali R aja. Nah, kalau yang T cos theta dia diimbangin sama gaya berat gitu. Yang ditanyakan omeganya ya. Nah, ini bisa kita coret nih. T sama T. Terus sin sama cos kita tahu ini jadi apa? Jadi tan theta kan. Nah, M sama M coret. Nah, omeganya yang ditanya. Nah, tan 37 berapa? 3/4 kan.
3/4 ini sama dengan omega kuadrat R per G. Nah, yang ditanyanya di sini adalah omega kuadrat. Berarti omega kuadrat di sini sama dengan 3G bagi 4R gitu ya. Akarin kiri kanan ya. Ini kita akarin. Terus ini kita akarin ya. Jadi omega sama dengan akar 3G per 4R. Jadi opsi yang tepat yang mana tuh? Yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah bola elastis katanya diikat dengan tali yang panjangnya 1 meter ya. Kemudian ujung tali yang bebas diikat pada dinding rumah. Mula-mula bola disimpangkan pada sudut 53 derajat. Oke. Dan dari keadaan diam, kemudian bola dilepas hingga menumbuk dinding dan memantul dengan angka tumbukan 0,5. Koefisien restitusi ini angka tumbukannya. Jika bola tersebut memantul dengan simpangan maksimum pada posisi B, maka nilai cos θ-nya berapa? Ya. Oke, berarti di sini kita lihat aja kecepatan awal sebelum menabrak dinding tuh berapa ya. Jadi gimana tuh? Kita tinjau aja di sini di titik A sama titik C. Itu ada energi apa aja? Ada energi potensial sama energi kinetik. Cuman kalau mau gampang ya, cari berapa kecepatan di titik C di sini ya. Kita lihat aja ini ketinggiannya berapa nih. Berarti ketinggiannya karena sudutnya 53 derajat kan segini tuh L ya. Segini L. Terus udah gitu dari titik atas ke sini ke titik simpang itu teh L cos 53 ya enggak? Yang ini L. Nah, berarti V di titik C kita sebut aja V1 gitu ya. V1 itu teh sama dengan akar 2GH. Nah, H-nya nanti kita langsung ganti nih biar cepat ngerjainnya. Si H-nya kita ganti sama ketinggiannya. Nah, ini H-nya nih. Jadi ini sama dengan akar 2G kali L kali 1 min cos θ gitu. Cos θ ya maksud saya cos 53 gitu ya. Cos 53 berapa sih? 0,6. 1 kurang 0,6 ini 0,4. 2 kali 10, 20 ya. 20 kali 0,4 akar 8 aja ya. Ini kita dapatnya akar 8. Terus katanya mantul lagi dengan angka tumbukan 0,5. Berarti kan tumbukannya antara tembok dengan si bandul nih. Dengan massa bolanya ya. Persamaan koefisien restitusi itu E sama dengan berarti dinding dikurangin bola ya. VD aksen dikurangi VB aksen dibagi VB kurangi VD gitu. Ini persamaan koefisien restitusi. D buat dinding, B buat bola ya. E-nya kan setengah tuh, jadi 0,5. Kecepatan dindingnya kan 0. Dikurangi VB aksen yang ke arah kiri kita bikin aja negatif itu ya. Jadi minus plus akar 8. Ini kok B lagi, sorry. DB berarti B sama yang ini D ya. Ini dinding nih. Terus mantulnya kan ke kanan ya. Berarti ini si V bolanya yang ditanya. V bola dikurangin V dinding. Ini dinding nih, D. Gitu ya. VB aksen itu setelah mantul ya ampun. Maaf. VB aksennya yang ditanya. V bola dikurangi V dinding. V bolanya kan tadi udah dapat nih, V1 tuh, V bola yang ini.
Saya tulis V bola aja. Maaf ya. Ntar indeksnya saya periksa lagi. D aksen kurangi B aksen per B kurang D. Oke. V bolanya akar 8, V dindingnya 0. Berarti V B aksennya di sini 0,5 akar 8. Ya. Oke, berarti udah dapat nih. Buat nentuin H2-nya gimana? H2 tuh yang ini kan? Akar 2GH aja. Kita samain ya. Ini H2 nih ya. H yang hijau, tulisnya H2 ya. Yang ini H1. Jadi kita tinggal samain aja di sini. Pakai rumus yang V sama dengan akar 2GH, berarti kalau kita mau cari H2, kuadratin kiri kanan, kita V kuadrat bagi 2G. Tapi V-nya yang mana? V yang VB aksen kan udah mantul dianya, udah balik lagi gitu. Ngerti nggak? Udah mantul ke sana. Jadi ini VB aksen. Nah, jadi berapa nih? 0,5 akar 8 ini setengah dikali 2 akar 2 ya. Ntar ini saya bisa coret dulu nih. Jadi akar 2 dikuadratin kan 2 dibagi 20. Nah ini H2 nih. Berarti H2-nya sama dengan 2 bagi 20 ya 1/10 ya. 1/10 itu berapa sih? 0,1. Cuman di PG-nya dalam pecahan tuh. Ini 1/10 aja langsung. Ya, ini yang A jawabannya. Soal nomor 7, sebuah benda dilempar miring ke atas tanah dengan sudut elevasi dan kecepatan awal tertentu ya. Anggap titik awal pelemparan adalah pangkal koordinat. Pangkal koordinat berarti 0,0 ya. Hubungan antara Y dan X ini dinyatakan seperti berikut. G-nya 10 ya. Yang ditanya sudut elevasi dan jarak mendatar. Gini aja. Ini kan kita punya persamaan Y dalam X. Ini tuh sama dengan 3/4X dikurangi 5/576 X pangkat 2. Nah di titik ini tuh kan Y-nya 0 ya, ketinggian vertikalnya 0. Jadi 0 sama dengan X kali 3/4 dikurangi 5/576 X. Nah berarti X-nya harus 0. Ini supaya 0 gimana nih? 3/4 sama dengan 5/576 ya. X, wah kita kudu cari nih nilai X-nya berapa. Ntar, ini bisa nggak dibagi 4? Ini 1, 1, 4, 4. Nah, berarti X-nya ya. 144 kali 3 bagi 5. 400 bagi 5 sekitar 80-an. Nah, udah pasti kalau kita lihat opsinya itu 86,4 ya. Nah, sekarang cari sudut elevasinya nih. Aduh, ini soal repot ya. Nah, kita kan tahu deh persamaan gerak parabola tuh untuk sumbu X ya tinggal V0 cos theta aja kali T ya. V0 cos alfa ya, sudutnya alfa kan, kali T. Terus untuk yang Y-nya V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ini kita kudu buang sih T-nya ya. Jadi kita nyatain T-nya dalam X deh. T-nya berarti X dibagi ini kan, V0 cos alfa ya. Nah nanti kita substitusi coba ke dalam situ, ke yang Y ini ya. Jadi nanti si variabel T-nya kita ganti sama ini. Jadi Y sama dengan, nah ini V0 sin alfa dikali X ya, per V0 cos alfa. Nah ini kita lihat aja, bentuk ini tuh udah mirip sama bentuk di persamaan pada soal ya. Ini kan bisa dibuang nih. Nah ini tan alfa. Nah min setengah GT kuadrat. Berarti ini di copy paste lagi, cuman ini mah biarin aja ya. Tuh ini saya kopas lagi tuh. Ini dikuadratin.
Cuman kita lihat ya koefisien X di sini, si tan alfa itu teh sama dengan 3/4 berarti ya. Nah, artinya kan tan alfa sama dengan 3/4. Berapa nilai alfanya nih yang memenuhi persamaan ini? Ya 37 kan ya. Ya udah di sini opsi yang tepatnya yang A ya. 37 derajat sama 86,4. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-8 ya. Ini silinder pejal yang memiliki beratnya WS, W silinder sini ya. Dia punya gaya berat di sini. Terus pusat masanya di titik O dihubungkan dengan tali ringan ya. Nah, terus udah gitu, berapakah berat beban minimum agar silinder dapat terangkat sehingga melewati penghalang? Di sini ada beban nih. Ini kan, di sini beban ya. Berarti kita ambil aja sigma torsi di titik sini ya, di titik P. Sigma tau di titik P. Ini sama dengan 0. Ya. Sudut tetanya berapa tuh? 37 derajat ya. Misalnya jari-jari silindernya ini R ya. Berarti kan gaya yang menyebabkan putaran atau menyebabkan torsi di sini ada W silinder akan memutar si roda berlawanan jarum jam. Terus satu lagi W alias tegangan tali di sini yang akan memutar batang searah jarum jam gitu. Ya, W sama T ini tuh sama gitu ya besarnya. Kan dihubungkan sama tali. Jadi di sini W si beban dikali lengan momennya ya. Lengan momen tuh berarti yang ini nih. Berapa nih panjangnya? Ini ke sini tuh. Berarti kan kalau yang sampai titik O itu R. Karena ini R, yang miringnya R berarti yang tegak kecilnya tuh di bawah. Itu R sin 37 dong. Ini WB kali R kali 1 plus sin 37 ya saya nulisnya. Karena R tambah R sin 37 kan. Nah ini sama dengan W silinder dikali yang ini. Nah ini lengan momennya mah yang ini kan R cos 37. Ya ini R cos 37. Nah yang ditanyanya WB-nya di sini. R sama R-nya buang. Berarti ini 1 tambah 0,6, ini 1,6. Yang ini 0,8 ya. Berarti di sini WB-nya sama dengan 0,8 dibagi 1,6 kali WS. Coret ini 1, ini 2 ya. Jadi WB-nya sama dengan 0,5 WS dong. Ini 0,5 WS ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang B. Soal nomor 9, balok massa M ini setengah kilogram dilepaskan dari titik A sehingga bergerak melewati 1/4 bidang busur, lingkaran licin, dan bidang BC yang kasar. Jika kecepatan balok saat tepat di titik C adalah 2 meter per second, usaha oleh gaya gesek kinetis saat melintasi bidang BC berapa? Nah ini dilepas kan. Kalau dilepas dari keadaan diam artinya energi kinetiknya 0. Kita tinjau aja energi mekanik di A. Berarti itu energi potensial di A ya. Itu akan berubah jadi energi kinetik di titik C ditambah usaha oleh gaya gesek. Nah gini. Berarti energi potensial di titik A kan M kali G kali H. Energi kinetik di titik C itu setengah M kali VC kuadrat ya. Tambah usaha oleh gaya gesek, ya ini W geseknya. Masanya kan setengah.
kali 10 kali 2 sama dengan setengah kali masanya setengah, VC kuadratnya berarti 4 nih. Tambah W gesek. Ini coret nih ya. Ini 1. Nah 20 kali setengah 10 kan. 10 sama dengan 1 tambah W oleh gaya gesekan. Berarti usaha oleh gaya geseknya di sini. Ini besarnya ya, besar usaha oleh gaya gesekannya. Sama dengan 9 ya, 9 Joule. Cuman usaha oleh gaya gesek kinetis kan dia melawan arah gerak kan ya. Karena melawan arah gerak berarti ya tandanya minus gitu. Jadi kita tambahin aja. Kalau besarnya sih 9 Joule di sini. Ya. Jadi ini sama dengan negatif 9 Joule gitu. Karena melawan arah gerak. Tanda aja ya bahwa ini tuh melawan arah gerak tuh. Usaha oleh gaya non konservatif. Begitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-10, sebuah satelit ini mengorbit bumi pada ketinggian H. Jadi misalnya kita punya bumi di sini. Terus ada satelit di atasnya ya. Ntar. Satelitnya di sini ya, di titik X deh misalnya. Nah, satelitnya mengorbit bumi di sini dong. Ya gitulah kurang lebih ya. Ntar saya rapiin dulu. Nah, artinya ketinggian satelit diukur dari pusat bumi. Ini R bumi ditambah H kan. Ya berarti gaya gravitasi ini akan sama dengan gaya sentripetal gitu. Ya, sama dengan FSP. Ada gaya gravitasi kan? Di situ besarnya tuh gaya gravitasi tinggal G dikali massa H, kok G ini autocorrect, sorry ya. Kali massa buminya tuh M. Massa satelitnya misalnya ya, massa satelitnya M kecil aja. Dibagi jaraknya ke pusat, itu kan R plus H kuadrat sama dengan misalnya massa satelitnya tuh ya M kecil gitu ya, kali V satelitnya dibagi sini R plus H gitu. Nah ini bisa kita coret nih, M kecil sama M kecilnya juga bisa dicoret ya. Oke, ini gini ya. Jadi V kuadrat ini sama dengan GM plus R plus H dong. Nah karena ini di atas bumi itu ya, percepatan gravitasi di permukaan bumi itu kan kita tahu ya, G itu sama dengan GM H. Ya ampun, ini autocorrect lagi ya. Ini GM per R kuadrat. Nah, jadi GM-nya ini, G besar M besarnya ini bisa kita ganti nih. GM itu sama dengan, sorry ya, ini banyak autocorrectnya. GM sama dengan GR pangkat 2. Nah, jadi nanti kita ganti nih, si GM ini sama GR pangkat 2. Ya, jadi V pangkat 2, itu kan akarin kiri kanan ya. Jadi V-nya di sini sama dengan akar GR pangkat 2, R-nya bisa keluar ya, bagi R plus H. Nah, ini kali R. Karena R pangkat 2. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang E ya. Soal nomor 11. Sebuah balok besi di sini masanya 4 kg diikat pada ujung pegas dan diletakkan pada bak lantai bak truk seperti pada gambar. Konstantanya ini 400. Karena sopir melihat halangan di depannya, truk direm dengan perlambatan tetap sebesar 2 meter per second kuadrat. Ya, perlambatan tetap berarti kalau truknya maju, perlambatan mah ke arah sebelah sana dong ya.
panjang pegas karena adanya pengereman berapa? Ya udah. Ini kan ada pengereman ya, berarti balok besi di sini masanya kan 4 kg. Berarti F ini akan sebanding dengan gaya pemulih. F sama dengan K dikali delta X aja gitu. Berarti M kali A ini sama dengan K kali delta X. Nah, yang ditanyakan di sini perubahan panjang tuh berarti delta X-nya ya. Berarti delta X itu sama dengan M kali A dibagi K. Nah, masa si baloknya kan 4 kg. Jadi 4 dikali A-nya 2, K-nya 800. K-nya 400 ya. Dalam satuan senti mah kali aja 100 nih. Coret nih. Ya, jadi delta X-nya 2 cm dong. Oke, delta X kita dapat 2 cm ya. Nah, sekarang memanjang atau memendek nih. Itu kan waktu truknya ngerem ke arah depan itu muncul gaya inersia ya atau gaya fiktif. Yang arahnya tuh berlawanan sama percepatan truk gitu. Jadi nanti si baloknya tuh bakal ada gaya pemulih. Ada gaya pemulih yang arahnya ngelawan arah gerak. Gaya pemulihnya ini ke sebelah kanan. Nah, gaya pemulihnya ke sebelah kanan gitu. Kalau gaya pemulihnya ke sebelah kanan, berarti nanti si pegasnya tuh kedorong ke kanan. Ya bakal memendek kan. Ya, jadi opsi yang tepatnya di sini yang D gitu. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 12, ini 5 pegas identik A, B, C, D, E disusun seperti pada gambar. Konstanta pegasnya ini masing-masing adalah K gitu ya. Terus diberi beban dengan massa M. Bila beban dilepas dari keadaan panjang pegas normal, si bebannya akan turun sebesar berapa senti gitu ya. Kita lihat aja di sini kan paralel nih. Ini K, ini K. Kalau paralel berarti yang ini nanti jadi 2K. Seri sama yang bawah tuh. K, K sama K. Jadi 1 per K ekivalen atau 1 per K total gitu ya. Kalau pegasnya seri. Ini tuh sama dengan 1 per 2K tambah 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K. Jadi ini kita buat penyebutnya jadi 2K. Ya, ini 2. Samain penyebut ya. 2 ditambah. Ini berapa nih? Kok 2 lagi? Ini mah 1 antepin, bener. Nah, ini kan kali 2. Ini kali 2. Ini autocorrect, maaf nih. Nah, ini 2. 2. 2. 2. 6 tambah 1, 7 ya. Jadi 1 tambah 6 kan. Jadi ini K totalnya 2K per 7 dong. Kan tinggal dibalik ya. K totalnya maksud saya K totalnya 2K per 7. K totalnya 2K per 7. Nah, ini nyimbangin si gaya berat. Nih, gaya beratnya kan W. Misalnya MG gitu ke bawah ya. Berarti kayak tadi. F sama dengan K kali delta X. MG sama dengan K kali delta X. Yang ditanya delta X-nya. K-nya kudu pakai K total yang udah dapat di sini. Jadi MG sama dengan 2K per 7 delta X. Nah, delta X-nya di sini sama dengan 7mg per 2K. Oh, dalam satuan cm, hati-hati ya, kali 100 aja. Jadi 700 bagi 2, 350 mg per K ya. Ini opsi yang tepatnya yang C ya. Nah, hukum hook ingat lagi ya. Ini pelajaran kelas 11.